Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tutorial yang keempat, yaitu membuat fitur login. Di sini kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Kita buka Visual Studio. Untuk membuat fitur login, halaman admin, kita membuat dua buah file, yaitu file index dan file beranda. Kita klik di admin. Kita buat foldernya yang berikut: index, PHP, enter. Sekarang kita membuat satu buah file lagi, yaitu namanya beranda.php. File index ini untuk kita tempatkan home input login, dan beranda atau home. Kedua file ini jika terbuka, maka loginnya berhasil. Kemudian agar proses loginnya berhasil, kita harus perlu menghubungkan ke database. Proses login ini terjadi dengan proses autentikasi. Proses autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang masuk menggunakan email dan password adalah benar pada pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Pada proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinput pada form input akan dikirim ke server. Lalu server dapat memeriksa database apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan tersimpan di database atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan membuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan mengirimkan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan salah. Untuk itu, kita perlu membuat file yang namanya file connector PHP. Kita buat file connector PHP, kita letakkan di bagian fungsi di dalam folder asset. Connector PHP. Enter. Kemudian di connector.php ini kita masukkan script untuk koneksi di bagian database. Kemudian kita buka scriptnya. Kita buka. Kita copy. Kita paste. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya. Sekarang nama database-nya kita ganti dengan nama yang kita tulis di database kita sebelumnya, yaitu DB Perpustakaan.
Selanjutnya kita share. Kemudian kita masuk ke halaman indeks. Selanjutnya kita buka di browser. W3 School. Kita buka di sini. Kemudian kita pilih tutorial, kemudian kita pilih Running WordPress, kemudian kita pilih WordPress 5. Oke, kemudian kita pilih Connectory. Kita tunggu. Oke teman-teman, ini adalah script. Sekarang kita buka di khusus, kita paste di indeks. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya. Sekarang kita save. Oke teman-teman, di sini kita ganti dengan selamat datang admin. Sekarang di sini kita ganti dengan silakan login. Oke teman-teman, di sini kita hapus. Oke, sekarang kita save. Oke, sekarang kita buka di W3 School. Kita kembali di sini. Kita buka di Grid Base. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih scriptnya. Ini ya teman-teman, scriptnya kita copy. Di sini kita copy. Sekarang kita paste di sini. Sekarang ini saya tidak gunakan. Di sini
kita ganti dengan mx auto enter. Sekarang di sini saya tambahkan center. Oke. Di sini juga saya tambahkan center. Oke, teman-teman, ini sudah. Di sini saya tambahkan center agar dia berada di bagian tengah. Di sini juga saya tambahkan center karena penutup dari center ini. Sekarang saya tambahkan from inputnya. Kita copy. Kita tambahkan di Oke, ini teman-teman tampilannya. Paspor, email, desain, terus kita save, kemudian tadi localhost perpustakaan, enter. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan sedikit. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya. Tadi ada kesalahan sedikit. Sekarang selanjutnya kita akan membuat fitur login. Kita buka Visual Studio. Di sini kita buka Visual Studio. Kemudian kita membuat satu file lagi, yaitu namanya check login. Kita klik di admin, kita buat file baru lagi yang namanya check login.php. Enter. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, file
cek loginnya sudah jadi. Sekarang kita buka. Setelah itu kita tambahkan script loginnya. Di sini di script di cek login sorry ya teman-teman, agak lambat. Kita buka. Kita copy scriptnya. Copy. Kita buka Visual Studio. Kita paste di sini. Kita paste. Oke teman-teman, ini adalah scriptnya. Di sini untuk inputnya kita hapus. Selanjutnya di sini script session ini untuk mengaktifkan sessionnya. Kemudian di sini kita menghubungkan dengan koneksi connector.php. Connector.php ada di dalam aset yang berada di dalam fungsi. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan lokasinya yang benar. Di sini kita tambahkan lokasinya. Oke teman-teman, di sini kita akan tambahkan lokasi beradanya connector.php. Fungsi under connector.php. Di sini kita sesuaikan dengan connector.php. Lokasinya berada di aset di dalam fungsi. Sekarang di sini kita hapus karena kita tidak menggunakan. Di sini kita hapus karena kita tidak menggunakan. Sekarang oke. Setelah itu untuk username kita gunakan email dan paspor. Email dan paspornya kita lihat di indeks. Di sini kita gunakan email dan pas. Email dan pas. Di sini kita ganti. Di sini email pas S-nya 2. Selanjutnya di username ini kita sudah menggunakan
email dan pas yang kita ambil dari indeks. Selanjutnya di sini username-nya kita ambil dari bagian atas ini, email dan pas. Jadi di sini kita ganti dengan username admin. Sekarang di sini juga kita ganti dengan status admin. Oke, sudah. Sekarang di sini menyeleksi data admin dan username dan password di sini email. Di sini konektor, select from tabel admin. Di sini ya, from admin, where email dan di sini password. Oke. Selanjutnya di sini tetap berada di indeks karena cek login berada di bagian dengan indeks yang ada di dalam satu posisi dan yang ada di dalam satu folder, yaitu admin. Oke, di sini kita sudah ganti. Sekarang kita menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika jumlah data yang ditemukan dan jika jumlah data yang diproses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan, maka pada variabel session ini, username ini akan tersimpan email dan status. Seandainya login, email, dan passwordnya salah, maka sistem akan memberikan pesan gagal dan kembali ke indeks. Selanjutnya kita save. Kita coba. Oke teman-teman, maaf. Di sini saya sedikit. Script session start ini diletakkan di pada halaman cek login. Di sini script session start ini untuk mengaktifkan session PHP. Sedangkan menghubungkan dengan koneksi, di sini kita akan menghubungkan konektor. Lokasi konektornya berada di aset di dalam fungsi. Sedangkan di sini kita menangkap data yang dikirim dari form. Di sini username-nya kita tangkap datanya dari form. Dan di sini ya teman-teman. Dan akan tersimpan di username dan sandi. Sedangkan menyimpan data admin dengan email dan password yang sesuai. Di sini kita select from admin, tabel admin, dan where di email dan password. Di sini kita menghitung jumlah data yang ditemukan. Jumlah data yang ditemukan jika proses eksekusi query yang ingin berhasil ditemukan, maka pada variabel session
username ini akan tersimpan di email dan status itu login sendiri. Di sini diganti dengan beranda.php. Beranda.php. Jika kita masukkan email dan passwordnya yang benar, maka dia akan kembali ke beranda. Sedangkan kita masukkan password dan emailnya salah, dia akan kembali ke indeks dan pesannya gagal. Di sini kita simpan. Sekarang kita akan melakukan testing. Kita harus mengisi terlebih dahulu data di database karena di dalam database-nya masih kosong. Kita buka localhost, kita buka admin. Kita buka di insert. Di sini namanya Irmayanti Nakewa, tempat tanggal lahir, Baupukang, tanggal lahir. Di sini tanggal lahirnya 20, alamat Baupukang, Babokerong, email, emailnya Irmayanti Nakewa, nomor telepon, nomor teleponnya 081237145424. Di sini pasportnya. Di sini pasportnya 12345. Kita save. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, datanya sudah berhasil. Oke teman-teman, ini datanya. Nama Irmayanti Nakewa, tempat lahir Baupukang, tanggal lahir 2001, bulan 5, 20, alamat Baupukang, Babokerong, email irmayanti@gmail.com, nomor telepon 081237145424, paspornya. Di sini maaf ya teman-teman. Di sini statusnya 0. Di sini statusnya 1 ya teman-teman. Kita simpan. Kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, sudah. Sekarang kita login. Pasportnya. Kita login.
Oke teman-teman, ini pesannya gagal karena kita masukkan email dan paspornya salah. Dia akan kembali ke halaman indeks dan mengirim pesan gagal. Sekarang kita masukkan paspornya lagi. Sekarang kita login. Oke teman-teman, ini dia kembali ke beranda karena kita masukkan paspor dan emailnya benar, dan dia kembali ke beranda.th. Oke, selanjutnya kita akan mencek notifikasi. Selanjutnya saya back. Nah, kita akan masukkan paspor yang salah. Di sini coba saya masukkan paspor yang salah. Oke teman-teman, di sini saya masukkan paspor yang saya salah. Di sini tidak ada pesan bahwa paspor yang Anda masukkan salah. Jadi saya mau, jika login paspornya salah, akan muncul notifikasi bahwa paspor dan email yang Anda masukkan salah dan login gagal. Selanjutnya kita akan mengambil scriptnya. Selanjutnya kita copy. Selanjutnya kita buka Visual Studio. Kita letakkan di indeks. Kita letakkan di sini. Biar import. Cek bisa. Teman-teman di sini. Oke, sekarang kita paste. Teman-teman di sini sudah ada. Sekarang di sini ya teman-teman. Di sini tambahkan Oke teman-teman, di sini saya akan menambahkan script cek loginnya. Oke teman-teman, ini script cek loginnya. Di sini gagal. Tambahkan. Oke teman-teman, di sini pemberitahuannya gagal. Jika
login jika paspor dan emailnya kita masukkan salah, pemberitahuannya adalah gagal, sedangkan logout jika Anda telah berhasil login maka akan kembali ke beranda. Jika Anda belum login, maka Anda harus lagi login untuk mengakses halaman admin. Sekarang kita save. Sekarang kita coba login, kita refresh. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, tampilnya seperti ini. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini. Sekarang kita masukkan paspor, login. Oke teman-teman, login email dan paspornya salah. Dia akan memberi notifikasinya loginnya gagal. Dan dia akan kembali ke indeks php.php dan memberikan notifikasi pesan gagal. Sekarang kita masukkan paspornya, kita login. Oke teman-teman, ini adalah loginnya berhasil. Kita berhasil login admin dengan email dan paspor yang benar, dan dia akan kembali ke beranda PHP. Nah, sekarang kita akan melakukan pengecekan apakah halaman admin itu sudah login apa belum. Nah teman-teman, ini sudah berhasil login. Pada saat saya back, seharusnya dia tidak tampilan seperti ini, karena kalau muncul seperti ini kita akan memaksa orang untuk login kembali ke halaman admin. Oke, di sini dia akan memaksa untuk orang login kembali, padahal dia sudah login sebelumnya. Caranya yaitu kita mengambil script, kita gunakan script login yang di sini, yang di bagian atas. Kita copy. Selanjutnya kita buka Visual Studio,
Di sini kita letakkan di bagian atas. Kita letakkan di bagian atas indeks. Kita paste. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya. Jika halaman loginnya terpisah dengan halaman indeks. Session Start, script Session Start ini dia akan mengecek di statusnya itu sebelumnya. Di sini status sebelumnya kita menggunakan status admin. Status admin. Sini. Di sini status admin. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini sessionnya kita namakan sebelumnya itu status admin. Sekarang selanjutnya di sini kita tambahkan beberapa script lagi. Jika Oke. copy, kita paste di sini. Index. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan sedikit. Jika status admin tidak sama dengan login, maka dia akan kembali ke halaman indeks, di mana dia akan kembali ke halaman indeks. Di sini jika loginnya gagal, maka dia akan kembali ke halaman indeks .php yang memberi notifikasi pesan belum login. Sedangkan jika loginnya berhasil, maka dia akan kembali ke beranda. Selanjutnya kita save. Selanjutnya
kita buka di browser, kita refresh dulu. Selanjutnya kita masukkan, kita login. Oke teman-teman, dia kembali ke beranda karena login, paspor, dan emailnya benar. Dia kembali ke beranda seperti yang kita perintahkan di script ini. Selanjutnya kita akan membuat fitur untuk login. Kita buka Visual Studio, kita buat satu buah file lagi di admin, yaitu login.php. Enter. Selanjutnya kita ambil scriptnya, copy. Oke teman-teman, di sini logout, enter. Selanjutnya kita paste. Oke teman-teman, di sini statusnya sebenarnya kita gunakan status. Di sini kita gunakan username. Di sini juga kita gunakan status. Di sini kita gunakan status. Di sini username. Di sini saya lupa, yaitu username admin. Di sini juga admin. Di sini juga admin. Di sini sekarang di sini dia akan kembali ke indeks. Oke, ini link logoutnya, kita simpan di beranda. Kita paste link logoutnya, kita simpan di beranda. Sekarang kita masuk ke sini, kita copy yang ini, kita copy, kita simpan di beranda. Kita paste. Di sini kita ganti dengan selamat datang admin. Karena dari selamat datang admin, di sini kita hapus. Kita hapus
kita hapus. Sekarang ini kita copy. Sekarang kita copy. Terus kita simpan di sini. Kita paste. Oke. Sekarang kita save. Kita save. Sekarang kita jalankan. Localhost admin. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya. Selamat datang admin logout. Sekarang kita logout. Oke teman-teman, ini tampilannya. Dia kembali ke indeks PHP, mengirim pesan belum login. Sekarang kita modifikasi, kita buka di indeks. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tampilannya. Sekarang kita modifikasi di sini. Luas. Di sini beranda. Di sini kita hapus. Enter. Di sini juga kita hapus. Sekarang kita save. Oke, sekarang kita jalankan. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya.
kita lockout. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan. Sekarang kita save. Sekarang start. Kita login. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya. Anda telah berhasil login. Sekarang kita masukkan paspor, email dan paspor. Login. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Login gagal, email dan paspor salah karena kita masukkan email dan paspornya salah. Sekarang kita masukkan kita login. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya karena kita login, email dan paspornya benar. Dan dia kembali ke beranda. Lockout. Sekarang kita akan menghilangkan errornya di sini. Sekarang kita buka di sini. Di sini error dengan PHP. Di sini kita mencari matikan error dengan PHP. Oke, sekarang cari di sini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Sekarang kita lihat ya. Kita copy yang ini. Oke. Kita buka Visual Studio. Enter. Sekarang kita simpan. Sekarang buka di sini. Kita refresh. Oke teman-teman, errornya gagal. Sekarang kita masuk.
login. Oke teman-teman, ini notifikasinya. Email dan password salah, kita login gagal karena kita masukkan email dan passwordnya salah, dan kembali ke halaman indeks. Kita login. Oke teman-teman, dia kembali ke halaman beranda karena login email dan passwordnya benar. Selanjutnya kita akan testing lagi ketika saya tekan tombol back, langsung masuk tanpa login. Nah, ini caranya salah, seharusnya halaman ini tidak boleh terbuka karena kita sudah deteksi bahwa dia sudah login sebelumnya. Caranya, kita buka Visual Studio, kita copy, cek apakah kita copy script yang ini, apakah sudah login atau belum. Kita copy. Kita copy, kita simpan di beranda. Kita paste di sini. Yang di sini kita hapus errornya. Kita save. Kita buka di sini. Kita refresh. Selanjutnya kita buka di sini. Kita login. Emailnya kita login. Oke teman-teman, di sini ada kesalahan sedikit. Oke teman-teman, ini kesalahan sedikit. Di sini harus dia kembali ke indeks. Di sini dia akan kembali ke indeks PHP. Karena jika loginnya gagal, maka dia akan kembali ke beranda, kembali ke indeks, sedangkan dia loginnya berhasil, dia akan kembali ke beranda. Kita save. Oke, kita kembali. Oke teman-teman, ini kesalahan sedikit.
Untuk S kita coba lagi. Oke teman-teman, ini adalah tampilannya. Sekarang kita masuk login. Oke teman-teman, dia ini teman. Sekarang kita logout, kita masukkan, kita login. Oke teman-teman, ini temannya. Sekarang kita back, sekarang kita logout. Dia masuk lagi ke beranda. Oke teman-teman, dia tidak bisa masuk ke beranda karena belum login. Oke, selesai sudah tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat.